Oke dulu dari sana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah kita akan kejadian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kesempatan dan iman Islam pada diri kita. Iman sehat dan waktu luang yang senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Dan alhamdulillah kita sekarang berada kembali di masjid kampus UGM ya, Yogyakarta, dan kita untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Ustaz Mutasim Prasima, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Tema yang akan diangkat 30 menit saja, mungkin tidak cukup untuk tanya jawab. Nanti kita dengarkan saja nasihat-nasihat dari beliau ya. Mohon dicatat dari Sofyan Astori apa nasihat-nasihatnya. Dan beliau adalah pengampu dari Pondok Pesantren Yomi ya, di umur ya kita ya, Yomi kita bisa kenal ya. Alhamdulillah dari tangan beliau sudah banyak sekali dia sudah berhutang malam bintang ya, dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lain, termasuk salah satu ustaz yang senior di Kota Yogyakarta. Dan juga tidak panjang lebar, silakan Ustaz Abdul Masrur kepada Ustaz Mutasim kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia. Tentunya tiada kebahagiaan di dalam kehidupan kita kecuali kebahagiaan untuk mengikuti dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan apa yang kita ikuti saat ini pada kesempatan ini adalah apa yang telah Rasulullah SAW katakan di dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang meniti pada suatu jalan yaltamisu fihi 'ilman, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan, untuk terus-menerus berbahagia dan menjadi bahagia sebagaimana bahagianya mereka para salafun saleh yang mengerti dengan benar apa yang akan mereka lakukan, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini untuk mencari ilmu, maka kita berharap Allah memudahkannya. Di balik kesibukan kita, kesibukan duniawi kita, kita berharap Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu dan mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, sedikit insyaallah kita akan mencoba untuk melihat dan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat dari seorang imam besar, imam yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, di mana Imam Ahmad mengatakan, "Tadri man imam?" Apakah kamu mengetahui siapakah seorang imam itu? Siapakah imam pada zaman zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala? Beliau mengatakan, "Al-imam al-thawri
la yataqaddamu ahadun fil khalqi, bahwa Imam Al-Ghazali tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan di dalam hati. Tentunya setelah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang ma'ruf yang kita kenal namun pada zamannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yang kadang kita jarang membaca sirahnya, yang seringkali kita melupakan apa yang telah dia lakukan dari seorang imam besar. Dia adalah seorang imam dari Ahlul Hadith, dan juga dia dikenal sebagai seorang imam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zuhud, dia waraq, sehingga Imam Ahmad mengatakan dengan perkataan yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang sangat disukai oleh Imam Ahmad kecuali keimaman yang ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah jami'an. Sehingga sebagian asal mengatakan, qala Muhammad ma ra'aytu 'aliman ya'malu bi 'ilmihi illa Sufyan. Tidaklah aku melihat seorang ulama yang melakukan dengan ilmunya kecuali Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan banyak sekali pujian-pujian yang dimiliki oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yang kita mencoba, tentunya kita berusaha untuk lebih mengenal banyak imam, tidak hanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, namun masih banyak masalah-masalah yang tidak kita mengerti. Mungkin kita menunjukkan perkataan-perkataan mereka, namun seringkali kita melupakan bagaimana sirahnya mereka di dalam mereka meneliti jalan dakwah, di mana mereka mencoba untuk mempelajari dan mengajarkan agama Islam sampai akhirnya kita pun mendapatkan apa yang telah mereka telurkan dan lakukan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala di dalam beribadah beliau mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala, beliau mengatakan, ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha qattu illa amilu bihi walau. Tidaklah aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu sekali, maka aku akan melakukannya walaupun hanya sekali amal. Tidaklah aku mendengar suatu hadis kecuali aku akan melakukannya. Tapi di sini bahwa Imam Ats-Tsauri dan juga para salafun saleh, mereka berusaha untuk melakukan apa yang telah dianjurkan dan diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sekali, walaupun hanya beberapa kali. Ini dalam amalan-amalan yang tentunya tidak menuntut kita untuk melakukan keseharian dari amalan tersebut. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah hal-hal yang mungkin Rasulullah SAW pernah melakukannya, pernah makan apa, Rasulullah SAW pernah menyuruh apa dan sebagainya. Tidaklah beliau kecuali bisa melakukannya, maka dia akan melakukannya. Yang bisa kita ambil dari apa yang beliau katakan di sini tentunya dengan usaha dia dan semangat dia untuk melakukan setiap apa dari kebaikan yang dia dapatkan, terutama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berusaha untuk bisa menjalankan apa yang kita ketahui bahwa di situ ada kebaikan, di situ ada pahala dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mencoba untuk bisa melakukan dengan sebaik-baiknya walaupun hanya sekali. Dan kebiasaan yang kurang dalam diri kita adalah kita gemar untuk membaca dan mengumpulkan maklumat. Kita mengetahui banyak amal-amal ibadah yang Allah sukai, yang Rasulullah SAW telah lakukan, namun seringkali kita melupakannya. Kita bangga untuk menukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah mempunyai sifat ini, Rasulullah mempunyai sifat sabar, Rasulullah mempunyai sifat hikmah, Rasulullah melakukan ini dan sebagainya.
seringkali kita melupakan apa yang dituntut kepada diri kita untuk bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Kita mencoba untuk kembali melihat dengan apa yang Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala katakan di dalam beberapa kesempatan-kesempatan yang ada setelah dalam kitab Mawa'id al-Imam Sufyan At-Tahawi yang beliau meninggal tahun 161 dan lahir pada tahun 97 Hijriah, dengan lika-liku perjalanan kehidupannya yang kemudian dia sampai meninggal di kota Mekah karena dicari-cari oleh penguasa pada waktu itu, oleh Abu Ja'far al-Mansur. Karena apa? Karena dia tidak mau untuk menjadi seorang hakim. Dia dikenal dengan ilmunya dari hadis, fikih dan sebagainya. Kemudian dia pun dituntut atau diminta oleh penguasa pada waktu itu, oleh Amirul Mukminin, untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Namun beliau tidak mau. Beliau tidak menginginkan kepada Rasul. Ketika dia menolak, maka dikatakan kepada, kalau seandainya kamu tidak mau, maka aku akan menjalankan. Dan penguasa ini adalah penguasa yang terkenal dengan kezalimannya, keangkuhannya, kekuasaannya. Kalau tidak mau, maka aku akan menjalankan. Dan aku akan rantai. Intinya dengan ancaman-ancaman yang sangat kuat sekali, yang menakutkan. Sampai akhirnya beliau mengatakan, tunggu, berikan aku waktu, dan nanti aku akan apa yang aku perintah. Sampai akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri kembali ke rumahnya. Kemudian beliau pun keluar dari Kufah ke Basrah ke Yaman, kemudian ke Mekah. Artinya pada waktu itu dia meninggalkan tempatnya gara-gara dia tidak mau menjadikan sebagai seorang hakim. Ketakutan dia orang dengan apa yang ada dalam fitnah yang terjadi, sehingga dia dengan hal itu dia pun dijadikan sebagai orang yang mencari dan terus dicari sampai akhirnya dia meninggal di kota Mekah. Di antara nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dalam As-Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, anna sunnata sunnatan. Ketahuilah bahwa sunnah itu ada dua. Sunnah akhadaha hudan, sunnah yang apabila seseorang mengambilnya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa tarakaha malalah, dan apabila dia meninggalkannya maka dia akan menjadi sesat. Maksudnya di dalam agama Islam ini ada ajaran-ajaran Islam yang telah Rasulullah SAW berikan, yang bila ajaran Islam ini diambil maka dia akan mendapatkan hidayah. Artinya bahwa sunnah pertama kita di dalam kita beramal adalah apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Bila seseorang meninggalkan ajaran-ajaran ini, maka dia akan menjadi sesat. Dia akan melenceng dari jalan yang telah Allah dan Rasulnya telah tunjukkan. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk melakukan sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan, dan juga sunnah para khulafa' rasyidin min ba'di setelah Rasulullah SAW. Allah 'alaiha bin nawajib, dan
wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Dan kita merasakan bila kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka biasanya akan terjebak kepada hal-hal yang baru yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali yang belum kita lakukan. Namun seringkali sebagian manusia malah mencoba mencari hal-hal yang tidak jelas. Ketika dipaparkan kepada dia bahwa ini tidak ada ajarannya, kemudian dia marah dengan mengatakan bahwa ini adalah ajaran nenek moyangku. Sekali lagi, kita tidak mengingkari adat dan istiadat yang ada, tradisi-tradisi yang ada, kita tidak mengingkarinya. Bahkan kita menstabilkannya selama ada itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita adalah seorang Muslim. Kita adalah seorang Muslim yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang ajaran agama Islam. Sehingga di sini ini pun juga dengan disalahpahamkan bahwa kita memusuhi tradisi nenek moyang yang ada. Namun kita juga bisa mengambil sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW beratnya beliau di dalam berdakwah selama 13 tahun lamanya mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang benar. Apa hujah mereka? Apa hujah mereka orang-orang yang menolak Rasulullah SAW? Hujah mereka adalah, apakah wahai Muhammad mengajarkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh nenek moyang kami? Ini yang kita takutkan. Terus akhirnya yang menjadi perhatian kita adalah tradisi-tradisi yang ada. Sekali lagi, kita tidak mengingkari tradisi dan adat istiadat yang ada selama Islam mengajarkan kepada kita. Karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sunnah bila seseorang mengambilnya maka dia akan diberikan hidayah, dan bila seorang meninggalkannya maka dia akan menjadi orang yang sesat. Karena di sini kita mengambil motivasi besar yang ada dalam diri kita sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mari kita pelajari hadis Rasulullah SAW. Lakukan itu, fokus terhadap apa yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana Rasulullah SAW contohkan, karena banyak sekali dari amalan Rasulullah yang belum kita. Kemudian sunnah apa dan lakukan orang kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah yang apabila seseorang mengambilnya dia akan tetap diberikan hidayah, namun bagi yang meninggalkannya laisa biqalalah, dia bukanlah orang yang sesat. Maksud huda atau sunnah yang kedua ini adalah sunnah yang kebalikannya dengan hukum-hukum yang ada, kebalikan dari hal yang makruh. Kita mengetahui mengenai hukum ada beberapa di antaranya wajib, kemudian ada sunnah. Dalam artian bahwa ketika ada sunnah, hukum sunnah yang bila dia melakukan dia mendapatkan pahala, dan bila dia meninggalkan maka tidak mendapatkan dosa, maka kita diharapkan bisa melakukannya. Namun bila ada seseorang yang meninggalkannya, maka kita pun tidak mengatakan bahwa dia adalah orang yang sesat, dia orang yang melenceng dan sebagainya. Tidak, karena memang dia tidak meninggalkan hal yang wajib. Yang dia tinggalkan adalah sunnah. Misalnya apa? Misalnya sunnah rawatib, misalnya sunnah salat malam, sunnah puasa Senin Kamis dan sebagainya. Kita tidak mengatakan ketika ada orang yang tidak melakukan puasa Senin atau Kamis atau hal-hal sunnah yang lain, kemudian kita katakan kamu telah menjadi orang yang sesat. Tidak seperti itu. Hukum Islam adalah hukum yang mudah.
kita, di dalam motivasi diri kita. Misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam mengatakan, tidaklah aku mendapatkan seseorang yang meninggalkan bid'ah kecuali dia adalah orang yang syurk, orang yang buruk. Hukum dan prinsip itu untuk dirinya, bukan digunakan untuk menghukumi. Kamu tidak melakukan salat malam berarti kamu adalah seseorang yang buruk, seseorang yang tercela. Tidak. Islam sudah mengatur dengan sunnah. Walaupun katakan ya memang disayangkan kalau seandainya seseorang tidak menjalankan apa yang telah Rasulullah perintahkan, itu adalah sunnah. Bukan hanya sunnah kalau kita terus-menerus lakukan, tidak begitu pula. Ini adalah sunnah, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak kita lakukan? Namun juga jangan keterlaluan di dalam menghukumi orang yang meninggalkan sunnah. Kemudian nasihat beliau yang terkait di dalam masalah dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, "Ikmal dunya biqadri baqa'ika fiha, wa lil akhirati biqadri baqa'ika fiha." Lakukan, korbankan, berkorbanlah untuk dunia ini, lakukanlah untuk dunia ini biqadri sesuai baqa'ika fiha, tinggal di dalam dunia tersebut. Lakukan sesuatu untuk dunia sebatas dan sebesar berapa lama kamu berada di dunia tersebut. Walil akhirati, dan lakukan untuk kehidupan akhirat biqadri baqa'ika fiha, sesuai dengan kadar kamu tinggal di dalam akhirat. Artinya berapa lama sih kita akan tinggal di dunia, dan berapa lama kita akan tinggal di akhirat. Setelah itu bandingkanlah apa yang kita lakukan di dunia dan untuk kehidupan akhirat. Yang kita maksudkan di sini, kita mencoba untuk hasil anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian diminta hisab, sebagaimana Rasulullah. Berapa besar, berapa lama waktu kita untuk kepentingan dunia kita dibandingkan waktu yang telah kita curahkan, amalan-amalan yang telah kita curahkan untuk kepentingan akhirat? Jawabannya tidak sebanding. Kita lebih banyak untuk mementingkan kehidupan dunia kita dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Padahal kita mengetahui bahwa kehidupan akhirat jauh lebih dekat, jauh lebih abadi, jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia. Dalam banyak hal, dalam banyak amalan, dalam banyak kondisi, kita kehilangan materi di dunia ini. Bisa kehilangan uang 1 juta. Kita merasa bahwa pikiran kita terus menerus ada dengan uang yang hilang tersebut. Namun berapa lama, berapa kesedihan kita ketika kita sedih karena kehilangan pahala yang padahal kita bisa melakukan pahala tersebut, kita bisa mendapatkan pahala tersebut. Kita kehilangan kesempatan untuk belajar, kita kehilangan banyak waktu yang sebelumnya berapa tahun lamanya waktu-waktu itu kita gunakan untuk kepentingan dunia. Dengan apa yang telah kita lakukan untuk kepentingan akhirat kita. Padahal yang seharusnya kita harus lebih perhatian dengan kepentingan akhirat. Apakah tidak berarti, apakah kemudian kita katakan berarti tidak bisa kepentingan dunia itu juga kita bawa kepada kepentingan akhirat? Kita katakan
Bila kita punya ilmunya, bila kita mengetahui bagaimana caranya membawa urusan dunia tersebut kepada urusan akhirat, namun berapa banyak orang yang bisa bertahan? Misalnya ketika urusan pekerjaan, saya bekerja 20 jam ini untuk kepentingan keluarga saya, dan ini adalah kepentingan akhirat supaya mereka begini dan begini. Sehingga dia meninggalkan ta'lim, dia meninggalkan membaca Al-Quran, dia meninggalkan sholat dan sebagainya. Berapa banyak orang yang bisa menyadarkan dirinya, menyisihkan waktu-waktu yang ada untuk bermunajat kepada Allah dan tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Tapi kebiasaan kita, bila dunia itu dominan, maka biasanya akan melalaikan kita. Sehingga mau tidak mau kita harus memaksa diri kita untuk menyempatkan, mencari waktu untuk bermunajat, mandiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang kita ingin sampaikan, banyak sekali nasihat-nasihat yang ada. Dikatakan di sini bahwa berkata Fudail bin Iyad kepada Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, "Dullani ala rajulin ajlisu ilaihi." Tunjukkanlah wahai Imam kepadaku seseorang yang aku bisa duduk kepadanya. Maka Sufyan al-Thawri mengatakan, "Hayhata tilka dhalatun la tujad." Jauh, hayhata. Itu adalah sesuatu yang hilang, yang sulit untuk didapatkan. Maksudnya bahwa para ulama yang kita cintai, yang kita hormati, yang memang benar-benar kita bisa melihat keilmuannya, yang kita benar-benar bisa melihat bagaimana contoh yang diberikan kepada kita dari sisi ibadahnya, dari sisi waraknya, dari sisi zuhudnya, sederhana, bagaimana semangatnya dan sebagainya, sangat sulit sekali kita dapatkan pada zaman ini. Sulit, sangat sulit sekali. Seringkali kita mengatakan atau kita sering bahwa kita harus hidup sederhana. Berapa banyak para ulama yang bisa hidup dengan sederhana? Semakin dia terkenal, biasanya kita melihat semakin meningkat pula dunianya. Apakah berarti kemudian seorang alim tidak boleh untuk memiliki mobil, rumah mewah dan sebagainya? Tidak. Siapa yang melarang? Namun seringkali hal ini adalah bentrok dengan keadaan yang ada. Kalau kita sandingkan dengan kehidupan para salaf saleh, di antara mereka berapa yang kaya, berapa mereka yang miskin dan sebagainya, yang sangat sederhana, atau sebenarnya mereka kaya dan mereka berusaha untuk hidup sederhana. Karena ketika Rasulullah SAW dilihat oleh sahabatnya, tidak salah adalah oleh Umar bin Khattab, mengatakan kalau tidak salah juga Abu Bakar, ketika melihat Rasulullah SAW tertidur hanya di atas tikar, kemudian tikar tersebut membekas di dalam tubuh Rasulullah SAW, beliau pun menangis dengan keadaan yang ada. Ya Rasulullah, engkau adalah seorang penguasa, engkau adalah orang yang menguasai beberapa tempat yang ada. Apakah memungkinkan, apakah boleh kita memberikan kasur yang mampu bermadani, yang bisa beristirahat di atasnya? Maka Rasulullah SAW bermula. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Di sini yang kita katakan Sufyan al-Thawri bahwa dia adalah dhalatun la tujad. Untuk mendapatkan seorang alim, seorang ulama yang baik, yang benar-benar mencontohkan seorang alim dan juga sebagai seorang yang hamba dan sebagainya sederhana, ya, bisa kita jadikan sebagai panutan.
ini sesuatu yang sangat jarang sekali pada saat ini, apalagi pada saat ini. Sehingga kita pun hanya untuk bisa, bukan berarti menunjuk ini dan sebagainya, tidak. Yang kita maksudkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah sesuatu yang sulit pada saat ini untuk mendapatkan sosok yang sempurna. Artinya bukan berarti kemudian si fulan, ustaz fulan, ulama fulan dan sebagainya tidak memberikan contoh, kemudian dia tidak mau untuk mengambil ilmunya. Tidak. Yang sulit adalah mendapatkan kesempurnaan itu. Artinya bila mendapatkan kekurangan-kekurangan, kita pun juga jangan terlalu mencari sosok yang sempurna, yang sulit untuk didapatkan pada saat itu, apalagi pada saat ini. Sehingga juga jangan ditabrakkan ketika ada ilmu yang kita dapatkan dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, kemudian kita mengatakan, ustaz katanya mengajarkan kesederhanaan, kok mobil ustaz bagus? Tidak perlu seperti itu juga. Biarkan mereka, biarkan kita semua, sebagaimana kita orang tua ingin mengajarkan kepada anak, memang anak membutuhkan contoh. Namun terkadang kita pun minim dengan contoh yang ada. Nah, belajar ya. Nah, semangat ya untuk membaca Al-Quran ya. Hafalkan 30 juz. Nah, Bapak, hafal enggak? Enggak. Hafal juz sama? Enggak. Bagaimana bisa memberikan contoh? Apakah kemudian kita diam? Tidak. Contoh itu yang sulit. Dan ini yang bisa dipahami dari apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika pada saat itu Fudail bin Iyad meminta nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri gurunya supaya ditunjukkan kepada seseorang yang aku bisa duduk di dalamnya. Maka Sufyan mengatakan tilka dhalatun la turja. Itu adalah sesuatu yang hilang, yang sulit untuk didapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga sedikit kita pelajari dari nasihat-nasihat ini bisa mendorong kita untuk bisa lebih baik lagi. Kesempatan yang Allah berikan sejenak untuk bisa belajar, untuk bisa membaca Al-Quran, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menambah, bukan hanya sekedar menambah makrifat, pengetahuan teori saja, namun diharapkan kita bisa menambah amal ibadah dalam rangka untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita paham bahwa amalan yang kita lakukan tidaklah sebanyak dengan surga yang Allah tawarkan, namun kita yakin, kita optimis, kita husnudzon. Kalau seandainya seorang wanita berzina yang dengan memberikan air kepada seekor anjing saja Allah bisa masukkan ke dalam surga, apalagi kita. Namun juga kita harus berhati-hati pula terhadap ancaman-ancaman yang ada. Seorang yang dia ahli ibadah namun dia buruk terhadap tetangganya, akhlaknya buruk, Allah pun masukkan ke dalam neraka. Karena hak mutlak surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara kita adalah mencoba untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Usaha inilah yang memancing, yang kita berharap bisa memancing keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedikit apa yang kita lakukan. Semoga Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kepada kita semua untuk bisa lebih memperbaiki diri kita sehingga kita semua Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, dan bila ada hal yang kurang saya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah yang kita ucapkan kepada Tasim MA yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah